Bagian anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa ke kelas? Ya Pak. Boleh mungkin doa? Oke, baik untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah. Sebelum kita memasuki ke materi, Bapak akan menanyakan sedikit pertanyaan. Pernahkah kalian membuang sampah sembarangan? Nah, jujur. Kalian tidak membereskan tempat tidur? Nah, kenapa? Karena kita itu harus menjaga kebersihan. Ya. Kenapa kebersihan? Karena untuk menjaga dari dosa, dari dari sebuah bakteri. Baiklah, kita lanjut ke materi. Untuk materi itu pecah bagian dari iman. Nah, untuk materi pertama itu kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga bagian dari ajaran agama Islam. Kenapa? Kebersihan itu bukan hanya soal fisik, karena selain soal fisik ada juga dari berbagai macam, yaitu dari hati, pakaian, lingkungan, dan sekitar. Dan untuk yang kedua, Rasulullah menegaskan kebersihan dalam sebuah hadis yang terkenal, yaitu hadis At-Tuhurul Afanja, yang artinya kebersihan bagian dari iman. Dan untuk yang ketiga, menjaga kebersihan adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan pengamalan iman. Untuk materi selanjutnya, yaitu makna kebersihan dalam Islam, yaitu yang pertama, kebersihan fisik dan tubuh. Untuk kebersihan fisik dan tubuh itu ada, yang pertama itu ada mandi, sikat gigi, memotong kuku dan cukur rambut. Dan yang kedua itu adalah menjaga penampilan agar rapi dan wangi. Dan pertanyaannya adalah, kebersihan fisik dan tubuh itu adalah, contohnya membersihkan fisik melalui mandi atau mandi wajib, membersihkan najis dan kotoran. Dan untuk menjaga keterampilan rapi dan wangi, yaitu dalam berpakaian wangi dan rapi. Dan untuk materi kedua, yaitu kebersihan pakaian. Untuk kebersihan pakaian, yang pertama itu adalah wajib suci dari najis, terutama beribadah. Kenapa? Membersihkan najis dan saat kita beribadah itu untuk mendekatkan kita diri pada Allah, untuk menjaga kebersihan, keimanan, dan ketakwaan dalam kebersihan dalam Islam. Dan hadisnya itu yang artinya
dan pakaianmu, maka sucikanlah pakaianmu secara bersih, hilang dari najis dan kotoran. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu untuk materi 3 yaitu pecahan lingkungan. Pecahan lingkungan itu membersihkan rumah, masjid, jalan, dan tempat umum. Yang kedua itu melarang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk yang membersihkan rumah itu untuk membersihkan seperti menyapu, mengepel. Dan untuk masjid sama seperti membersihkan rumah. Dan untuk jalanan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika ada sampah itu diambil, jangan dibiarkan. Dan untuk materi keempat yaitu pecahan hati dan batin. Nah, pecahan dari sifat iri dengki, sombong, dendam, dan dosa. Dan membersihkan hati itu bukan hanya membersihkan dari sifat iri, dengki, sombong, dan dendam atau dosa, melainkan membersihkan dari cara membersihkan hati atau batin, yaitu cara sholawatan atau mengaji. Dan yang kedua itu hati yang bersih adalah tanda iman yang sempurna. Dan untuk materi selanjutnya itu hubungan kebersihan dengan ibadah. Kebersihan adalah syarat sah ibadah, terutama sholat. Kenapa? Karena sholat kita harus sah, tidak terhindar dari dosa atau najis. Untuk membuat sholat kita sah itu terutama dalam berpakaian kita harus bersih, rapi, dan wangi. Dan yang kedua itu tidak sah sholat tanpa wudhu, mandi wajib atau pakaian suci. Kenapa tidak sah? Karena tanpa wudhu tidak diwajibkan untuk sholat atau beribadah, apalagi mandi wajib, karena terhalang oleh najis dan hadas. Dan keempat, menunjukkan bahwa ibadah tidak bisa sempurna. Yaitu tidak sempurna. Berpakaian yang tidak rapi, yang tidak sesuai, dan tidak berwudu dan mandi wajib. Dan untuk keutamaan menjaga kebersihan, yang pertama yaitulah dicinta oleh Allah. Kenapa? Karena kita taat menjalankan perintah yang telah kita jalankan. Dan kedua itu sesuai dengan fitrah manusia, menjalankan ibadah dan menjalankan kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Yang ketiga itu nanti perintah Allah dan sunnahnya, yaitu menjalankan perintahnya dan hadis Al-Quran atau dalil-dalilnya. Yang keempat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yaitu meningkatkan keimanan, yaitu keyakinan terhadap bahwa Allah itu ada, dan kita bersemangat dalam menjalankan ibadah, terutama itu sholat, puasa, dan yang lain sebagainya. Dan keenam, yang kelima itu menciptakan kesehatan dan kenyamanan. Untuk menciptakan kesehatan dan kenyamanan itu adalah untuk menjaga kebersihan, terutama lingkungan, rumah, kamar, dan lain-lainnya. Buanglah sampah pada tempatnya dan berpakaian yang rapi agar nyaman dalam diri kita, agar tidak terhindar dari najis atau penyakit yang termasuk bakteri.
Dan yang keenam yaitu adalah mendapatkan pahala amal soleh dalam mengerjakan amal-amal baik. Nah, untuk contoh penerapan, sudah paham kan itu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, untuk dalam pergaulan, yaitu berpakaian bersih atau rapi. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah menjaga kebersihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Menjaga kebersihan bukan hanya wajib di dunia, tetapi juga ibadah. Kita harus menjaga kebersihan lahir dan batin agar menjadi muslim yang sempurna. Yang terakhir itu mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang. Nah, mungkin hanya itu materi yang Bapak sampaikan, yang Bapak pahami. Dan untuk selanjutnya itu adalah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah sudah paham kan tentang kebersihan bagian dari iman? Sudah. Untuk memasuki pertanyaan, Bapak akan dan untuk pertanyaan yang pertama, sebelum memulai pertanyaan tentang kebersihan bagian dari iman tadi, siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Nah, sudah paham kan? Untuk pertanyaan pertama yaitu apa aja kebersihan fisik itu, fisik dan batin itu apa aja? Membersihkan fisik dan batin. Apa? Untuk bagian fisik itu mandi, Ya. berwudu, gosok gigi, dan untuk batinnya seperti sholat, berzikir, tidak memiliki sifat yang tinggi, beribadah. Ya, betul. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara membersihkan hati? Yang tahu? Jangan iri ke orang lain, Pak. Ada lagi? Jangan iri ke kebahagiaan orang lain. Untuk jawaban dari Bapak, tambahan jawabannya itu adalah membersihkan hati itu adalah cara sholat, bersolawat atau membaca Al-Quran agar hati kita tentram dan nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang untuk pertanyaan yang ketiga itu apa aja yang termasuk dalam pergaulan? Berpakaian bersih. Nah, tadi Menjaga bau badan, menjaga adab, menjaga lisan, nah, tidak berkata kasar segala macam.
Apa aja kehidupan sehari-hari dalam hati itu? Apa aja? Oke, benar. Untuk yang terakhir. Yang terakhir adalah apa aja syarat sah untuk sholat dan baca Al-Quran? Bersih najis, berwudu, mandi wajib, pakai bersih. Pertanyaannya sudah selesai semua. Bapak akan menyampaikan pesan sebelum kita menutup. Pesan yang terakhir itu adalah jagalah kebersihan. Bagian dari menjaga kebersihan untuk menjaga diri kita dari perbuatan buruk. Janganlah membuang sampah sembarangan. Dan jika ada sampah di sekitarnya, maka ambillah sampah dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya itu adalah menjaga ketertiban lingkungan dan sekitarnya agar keadaan bersih. Mungkin hanya itu materi dari Bapak. Bapak akan tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah, Bapak mohon maaf. Dan yang benarnya dari Allah SWT. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.